sungguh tiada lagi. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini menubatkan hidup menjadi baru selain kasih.
kesempatan itu. Kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Karena itu ya Bapa, dalam pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan lebih lagi, kami tahu Tuhan bertata di dalamnya. Haleluya, haleluya. Yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan mengalami kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di mana Roh Allah memimpin, di sana ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah yang berkuasa, di sana ada pemulihan. Maka terjadilah hari ini di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Biarlah pujian dan pengagungan kami akan kami naikkan menyenangkan hatimu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom. Kita adalah orang-orang yang merdeka oleh karena Kristus memerdekakan kita. Amin. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau mengagungkan namanya, kita mau memuliakan namanya. Karena begitu dalam, begitu besar, dan begitu tingginya kasih Tuhan bagi kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah yang telah tercurah bagi dunia. Katakan sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia.
Mari salam kiri kanannya katakan engkau dikasihi oleh Tuhan. Sebab dari hari ke hari kasih Tuhan tidak pernah terbatalkan. Haleluya. Dan kasih Tuhan tidak pernah tertunda bagi saya dan saudara. Tuhan tidak pernah menunda-nunda untuk mengasihi kita. Karena itu kita mau lebih lagi mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan. Sebab Dia adalah Allah yang kasih. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkatmu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda kesetiaanmu kau limpahkan bagiku.
kasih bahwa Allah kita tidak pernah menunda-nunda. Jika Ia berfirman, maka Ia akan melaksanakannya dengan segera. Karena itu kita mau lebih lagi meninggikan dan memuliakan namanya. Sebab Dia adalah Allah yang baik, namanya indah, namanya agung, dan kita mau lebih lagi memuji dan meninggikan namanya. Terima kasih Tuhan, rahmat-Mu tidak pernah habis. Jika kami mengingat kembali hari-hari kami ya Tuhan, memang ada saatnya kami merasa jatuh, tetapi kami tahu bahkan saat kami jatuh sekalipun kami tidak pernah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopang kami. Di dalam keadaan terpuruk sekalipun kami merasakan bahwa Tuhan memegang tangan kami dan tidak pernah melepaskan kami. Kami adalah manusia biasa ya Tuhan, tetapi oleh karena anugerah kami menjadi orang yang tidak biasa-biasa. Kami tidak lagi menjadi orang yang gampang putus asa, karena kami tahu satu-satunya pengharapan kami ada di dalam Engkau, bahwa Engkau akan bertindak dengan cara-Mu melebihi daripada apa yang kami pikirkan, lebih daripada apa yang pernah kami lihat, lebih daripada apa yang kami dengar bahkan timbul di dalam hati kami. Engkau memberikan jalan keluar dengan cara-Mu yang luar biasa. Karena itu kami mau lebih lagi menyatakan bahwa kebaikan-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kasih-Mu menggugah hati kami. Kasih-Mu telah memenangkan kami, dan kasih yang menang itu menggugah hati kami, sehingga kami tidak lagi biasa-biasa memuji Tuhan, tapi kami akan lebih lagi menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta
Saya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi kami naikkan. Sebab Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Di kesempatan ini kami akan mendengarkan firman. Mari ya Tuhan berkata-katalah kepada masing-masing kami tanpa terkecuali. Bentuk kami ya Tuhan sehingga kami menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Ajari kami ya Tuhan sehingga kami memiliki telinga seorang murid, hati yang tunduk pada Engkau adalah Allah kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jam-jam pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Sebagai alat kemuliaan-Mu, biarlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami lembut untuk menerima firman. Kami adalah orang-orang dengan hati yang baik, yang akan menerima firman-Mu sehingga firman-Mu berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Roh Kudus beracaralah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi ini, hari ini kita akan belajar tentang kasih yang menggugah hati atau kasih yang menyentuh hati. Temanya hari ini yaitu minggu ini tentang kasih yang menggugah hati atau kasih yang menyentuh hati. Nah, kita punya teladan yang sempurna, kita punya teladan yang luar biasa tentang kasih yang menggugah hati, tentang kasih yang menyentuh hati ini. Ya. Karena ini berkaitan dengan hari kebangkitan, mari kita buka sama-sama di dalam Yohanes yang ketiga. Ayat 16 sampai 17. Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Yohanes 3 ayat yang 16 sampai 17. Supaya kita dapat berkat yang sama, mari kita membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17-nya. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Ada dua kata yang penting dalam hidup ini. Di ayat 16 dikatakan ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa. Supaya orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Harusnya kita binasa, Bapak. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah apa? Mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di dalam ayat 17-nya ada kata-kata yang penting, yaitu apa? Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk apa? Menghakimi dunia, melainkan untuk apa? Menyelamatkan. Kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya hidup di dalam dosa, tapi kita diselamatkan. Ya. Saudara renungkan baik-baik. Itu kasih pengorbanan Kristus yang begitu besar. Jadi ada dua poin penting dalam kita belajar. Yang pertama,
Yang pertama yaitu supaya kita binasa tapi merangkak apa? Hidup yang kekal. Yang kedua untuk menyelamatkan kita dari apa? Hukum dosa. Kita tidak lagi dibelenggu oleh setan. Kita tidak lagi dibelenggu oleh masalah persoalan yang tidak perlu, yaitu ketakutan, kekhawatiran, ya kan? Kita dibebaskan. Dan kasih Kristus itu luar biasa. Bukan dimulai hari ini, tapi dimulai waktu di Taman Getsemani. Makanya waktu Yesus berdoa, Yesus tahu nggak akan disalibkan, akan dikorbankan? Tahu. Makanya dia bilang kepada Bapa begini, Bapa kalau cawan ini boleh berlalu, biarlah berlalu. Kalau saya nggak harus disalibkan, janganlah disalibkan. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan setiap kita, saya dan saudara, maka kita dibebaskan. Di kayu salib, Yesus bilang dalam bahasa Yunaninya itu tetelestai. Tetelestai artinya sudah selesai. Misinya sudah berhasil. Seberapa banyak orang di dunia ini yang hidupnya selalu ketakutan, hidupnya selalu kekhawatiran, hidupnya selalu kebingungan, hidupnya selalu dibelenggu oleh masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun dalam hidupnya. Tapi waktu Yesus di kayu salib dikatakan apa? Sudah selesai. Dosa kita lah yang ditanggungnya, penderitaan kita lah yang ditanggungnya, misi dia yang berhasil di kayu salib. Itulah tetelestai. Saya dulu punya sahabat sesama hamba Tuhan di GKPP, pastor itu ahli bahasa Yunani dan ahli bahasa Ibrani. Maka gelarnya dia MD, Master di sini. Saya sering ngobrol. Memang orangnya sering ngobrol. Bahas kopi aja bisa 2 jam 3 jam sama saya. Kalau lagi leadership, terus dia sering datang ke saya ngobrol 2 jam 3 jam gitu. Kalau lagi istirahat, aduh saya mau tidur gitu kan. Mau ngajak ngobrol. Jelas, tapi di situ saya belajar banyak. Jadi sebetulnya misi Yesus itu udah berhasil, mati di kayu salib. Dan kemarin saya baca satu artikel itu sangat mengerikan. Ternyata paku yang ditusuk Yesus ke sini itu panjangnya 18 cm, tusuk situ. Belum mahkota duri itu beratnya 27 kg. Itulah kasih pengorbanan Yesus. Maka sekarang saudara jangan nyalibkan Yesus 2 kali. Udah sekali aja cukup. Kasih Yesus itu bukan sungguh menggugah hati kita, sungguh menyentuh hati kita. Kasihnya itu luar biasa, ya. Unlimited, tidak ada batasnya. Selama sebulan ini kita lagi belajar tentang kasih. Kasih yang menyentuh hati, yang tidak kasih yang apa, minggu keempat kasih yang ini semua berkaitan. Saudara bersyukur ada di MDC. Khotbahnya itu terus terang tak akui terang. Mentor saya itu memang cerdas banget. Saya belajar khotbah itu dari dia. Nah, kembali dikatakan sebab Allah mengutus anaknya dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan.
Ini belum khotbah, ini barusan prolognya. Mari kita masuk di dalam khotbah. Kita buka di dalam 1 Korintus yang ke-15. Ayat yang ke-55 sampai 57. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-55 sampai 57. Ayat 55 saya bacakan, nanti ayat yang genap saudara baca, ayat 57 kita baca bersama-sama. Ayat 55 saya bacakan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56 silakan. Ayat 57 kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Dikatakan di sini, hai maut, di manakah sengatmu? Ada orang kecelakaan jatuh, itu tubuhnya, tetapi jiwa dan rohnya ini diselamatkan. Makanya hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Tadi saya katakan Yesus telah bayar lunas di kayu salib. Itulah kasih pengorbanan Yesus. Itulah yang Yesus berikan kepada kita, anak-anak. Kita yang seharusnya hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam kutuk kemiskinan, kita kutuk di dalam kegagalan, kutuk perceraian, banyak kutuk. Tapi Yesus katakan tetelestai, artinya apa? Sudah selesai. Mau nyari Yesus lagi? Ya. Saudara kita dari Tarutung bilang, bah bodoh kali itu. Ya kan? Jangan sampai seperti itu. Mari ingat, kasih Yesus itu bukan hanya menggugah dan menyentuh hati, pengorbanannya itu luar biasa. Dan cerita kematian dan kebangkitan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti orang, saudara punya safety box, ya kan? Kunci yang satu dipegang kita, kunci yang lain dipegang bank. Kalau dua-duanya tidak dibuka, masuk ke dibuka, nggak akan pernah buka. Safety box itu. Demikian juga tidak ada penyalipan tanpa kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tanpa penyalipan. Kita masuk ke poinnya. Apa sih yang menjadi tugas kita? Dengan kasih yang menggugah hati ini, apa sih yang menjadi kewajiban kita? Apa sih yang harus kita lakukan? Ya kan? Yang pertama dari ayat tadi, kita punya apa? Teladan yang sempurna. Kita punya teladan yang sempurna, Yesus Kristus. Dia naik ke surga, kita diberi firman, Roh Kudus diutus untuk kita, untuk menolong saudara, untuk menuntun saudara. Itu kita punya teladan yang sempurna. Yang kedua poinnya. Kedua poinnya dikatakan apa? Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam apa? Persekutuan dengan Yesus, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang pertama, kita punya teladan yang sempurna. Yang kedua, yaitu supaya kita punya iman yang teguh. Punya iman yang teguh. Ya.
Iman kita harus teguh. Hidup ada persoalan, ada nggak? Ada. Kan ayatnya katakan persoalan orang benar itu banyak, tapi ingat Tuhan selalu apa? Meluputkannya. Ayo kita punya iman yang teguh, iman yang tidak pernah tergoyahkan. Ayo kita menghadapi Tuhan. Makanya saya sering berkali katakan bahwa kita sebagai orang Kristen harus mempunyai persekutuan erat dengan Tuhan. Bersyukur di sini ada doa pakai streaming, pakai apa. Itu sebetulnya supaya iman saudara jadi teguh. Makanya jangan pernah tinggalkan hari ibadah. Jangan. Kita harus punya iman yang teguh. Iman yang tidak tergoyahkan. Masalah persoalan, badai masalah, badai persoalan, apapun juga, ingat pandang kepada Yesus. Yesus telah mati untuk kita di kayu salib, itu yang kedua. Yang pertama, di dalam kasih itu kita punya teladan yang sempurna. Yang kedua, kita tuh apa? Berdirilah, punya iman yang apa? Teguh. Teguh artinya apa sih? Seperti rumah ini ada pondasinya, ya pondasinya yang dalam supaya apa? Ada badai, angin puting beliung, ya ngeroboh. Kalau kita hubungan dengan Tuhan yang tidak dalam, ada masalah, ada persoalan, itu hanya pondasinya tipis. Kan di Matius 7 dikatakan tentang gambaran tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Ya. Mari kita punya iman teguh, iman yang dalam, iman punya persekutuan dengan Tuhan lebih dari semua. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan giatlah selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, jerih payahmu apa? Tidak sia-sia. Ayo kita giat bukan hanya ibadah, juga kita giat di dalam melayani Tuhan. Coba salurkan kasih saudara, salurkan, ya kan? Kita nggak usah seperti Yesus harus mati di kayu salib, enggak. Tapi kita di dalam Lukas kita harus punya kasih yang walaupun kalau orang punya kasih yang walaupun kasih yang tidak menuntut, ya sebetulnya banyak orang-orang di luar sana yang kita bisa mengangkat. Ya. Ingat Pak, kita telah dimerdekakan dari dosa. Tadi saya singgung tentang kenapa harus kita punya iman yang teguh. Ya, kita telah mengalami kemerdekaan Kristus dalam hidup kita. Kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita tidak diombang-ambingkan oleh dunia. Saudara nggak usah takut kondisi hari-hari ini. Mau minyak mentah naik $110, mau minyak mentah naik $120, Tuhan pasti cukupkan. Jangan ya kita harus punya iman yang teguh. Ayo Pakku melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jerih lelahmu itu tidak pernah sia-sia. Jerih lelah kita pun tidak pernah sia-sia. Karena banyak persoalan dan kita punya hati yang tulus. Saya lebih senang sekarang melayani
di gereja di daerah-daerah. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu pendeta GKI, kebetulan pas saya layak. Pak Tejo kok sekarang jarang aktif, karena saya dulu kan aktif di BGS, aktif di GKC, aktif di banyak organisasi. Iya Bu, saya bilang saya sekarang mundur dari dunia persilatan. Silat apa Pak? Dulu saya jadi gembala itu, gembala itu jemaatnya, dia kan jago-jago silat semua. Ada aliran Butong Pe, aliran Solin Pe. Aduh, umur saya waktu itu baru 45-50 lah, kurang lebih seperti itu, karena saya dari penggembalaan itu kan hampir 20 tahun. Saya pikir kenapa ya? Ini pendeta yang saya layani, yang mati udah 4. Di antaranya kena kanker. Saya pernah cerita ya, kenapa orang kena kanker ya? Salah satunya stres. Tekanan yang begitu berat itu menyebabkan orang terkena kanker. Saya pun lagi baca bukunya, kenapa ya orang kena kanker? Karena waktu itu ponakan saya kena kanker, saya tanya ke besan lah ya. Saya tanya, Cingke, kenapa sih tuh ponakan kena kanker? Oh lagi apes saja. Jawaban itu tuh saya nggak puas gitu. Kok apes gitu kan? Masa apes kena kanker? Jadi saya belajar, saya tanya-tanya, apa sih ya? Karena setiap kita itu ada benih kanker loh dalam hidup kita. Masalahnya dipicu atau tidak dipicu. Makanya salah satu survei di Singapura, 5.000 atau 500 atau berapa itu cenderung kena kanker. Saya bikinnya pendeta pada kena kanker, kenapa ya? Oh pantesan majelisnya, jemaatnya jago silat semua, ya kan? Waduh, kasihan ya Bu Rusti, jangan sampai ya. Benar, ini benar saya alami. Kemarin 2 minggu bulan lalu saya khotbah di salah satu gereja. Saya waktu itu saya pengen khotbah tentang lidah yang membawa berkat. Saya mau udah siapin khotbah yang lain, tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan untuk saya membagikan lidah yang membawa berkat. Biasanya di situ jumlahnya 90 sampai 100. Ibu pendetanya itu umurnya udah 83 atau 84. Kadang-kadang saya kasihan, naik ke panggung aja udah susah. Karena kalau aliran GPDI kan nggak ada pensiunnya itu, ya kan? Dulu di GKPB 55, terus naik 60 naik 65. Terus bisa diperpanjang 5 tahun. Saya bilang Pak Bambang ini sampai tua nanti maju terus ini, saya bilang. Nanti udah 70 emeritus masih berkuasa kan susah gitu kan. Bener nggak? Saya tuh waktu 52 udah saya ngajukan Pak, saya udahlah. Saya ya maaf lah, saya cita-citanya kamu orang heran aneh. Orang mau pada jadi pendeta, kamu nggak jadi pendeta. Cuma saya mau ngomong jujur, saya tuh nggak enak gitu. Karena cita-cita saya tuh bukan jadi pendeta. Kalau orang aja jujur, cita-cita saya tuh pengen jadi orang kaya. Ya kan? Nggak ada lah cita-cita saya jadi pendeta, nggak ada. Ya memang anehnya lah. Karena cerita orang jadi pendeta kan panggilan, ya kan? Kayak Bu Rusti itu aneh gitu, orang panggilan gitu. Ya, kalau saya tuh bukan panggilan, tapi pelarian gitu kan. Daripada di rumah kalau minggu tengah-tenguk kata orang Cirebon, ya wis pengen layani lah. Nanti ke Kuningan, nanti ke Tanjung, nanti ke bisa kemana-mana. Ya kan? Nah, kebetulan pendeta saya tuh Pak, saya waktu mencapai itu saya bergabung, tapi tolong ya, saya kalau hanya kesini tuh perjalanan kudus saja saya nggak keluar. Oh ya boleh, tapi satu hal permintaan saya tolonglah
Kenapa saya ada di gereja? Itu karena saya butuh tudung rohani. Makanya saudara jangan pernah tinggalkan gereja. Begitu saudara tinggalkan, ini saya bukan mengancam ya, bukan nakut-nakutin. Bisa bersambut saya. Bener. Jadi pagi hari ini mari kita belajar. Kita punya teladan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan bukan hanya nyawanya, dia mau naik ke surga aja, mau naik ke surga, itu Roh Kudus diberikan untuk menuntun setiap kita. Firman-Nya diberikan kepada kita. Dan yang kedua, kita harus punya iman yang kuat. Yang ketiga, ingat bahwa kita telah dimerdekakan. Makanya Galatia 5 ayat 1 itu berkatakan apa? Supaya engkau sungguh-sungguh apa? Merdeka. Merdeka itu artinya tidak dijajah oleh musuh. Siapa sih musuh kita? Setan, jin, toyol dan pengikutnya. Dan yang keempat, ingat, mari kita giat di dalam pekerjaan Tuhan. Anak muda di tempat ini ayo melayani. Saudara kita itu tidak akan sempurna, nggak akan pernah sia-sia. Ingat Pak, kita orang Kristen itu harusnya dikejar berkat, bukan mengejar berkat keliru. Mazmur 127 kan jelas katakan, ya kan? Waktu kita tidur aja berkat sudah disediakan bagi orang apa? Yang mengasihi Dia. Mengasihi apa sih? Waktu kita di marketplace boleh jadi berkat, di gereja boleh jadi berkat, dimanapun kita berada boleh menjadi berkat. Apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan untuk orang-orang apa? Ayo, pesen Tuhan hari ini, mari kita punya iman teguh, supaya kita mengalami kemerdekaan Kristus dalam hidup kita. Kita punya teladan yang sempurna. Mari kita terus melayani Tuhan. Kita tetap hidup dalam Tuhan. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya undang Sang Leader Sinar. Kita akan tutup kebaktian kita pada hari ini. Belum pernah ada kasih dunia sanggup menerima diriku apa selain kasih-Mu, Yesus.
Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan, bahwa di dalam Tuhan persekutuan kami dengan Engkau, segala jerih payah kami tidak akan sia-sia. Bahwa iman kami harus teguh, karena begitu beratnya yang harus kami tanggung. Karena Engkau berkata bahwa Engkau mengutus kami di antara serigala-serigala, maka iman kami harus teguh. Di dalam setiap tantangan kehidupan itu bukan lagi fokus kami. Fokus kami adalah meraih kemenangan itu. Oleh karena kemenangan itu telah Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, kami tahu bahwa Roh Kudus saat ini sedang berkata-kata bagi masing-masing kami. Bahkan jika Engkau meneguhkan hati beberapa orang dari antara kami untuk lebih lagi mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini, maka ya Bapa, jamah lebih lagi hati mereka, sehingga tetap berkomitmen ya Tuhan untuk melayani Engkau. Tuhan, jika di antara kami Engkau berkata bahwa kami dipilih untuk menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, maka biarlah itu menguasai dan juga mengganggu, sehingga akhirnya kami mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu, orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, Engkau memanggil kami bukan untuk menjadi jemaat yang biasa-biasa, tetapi kami menjadi seorang pelayan, seorang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Maka biar iman kami ya Bapa tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena satu-satunya pengharapan kami di dunia ini bukanlah harta kami, bukanlah orang-orang terdekat kami, bukanlah apa yang kami punya, tapi Engkau saja Tuhan, satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang lebih lagi memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu bahwa imannya tetap teguh juga di dalam Engkau. Engkau mengurapi hamba-Mu ini lebih lagi, sehingga kemanapun dia melangkah, setiap orang yang dia ajak ngobrol Tuhan, mereka akan mengalami jamahan kasih Tuhan. Setiap orang yang dia ajak untuk berdoa akan merasakan bahwa kasih Tuhan mengalir bagi dirinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, biarlah firman yang telah kami dengar menjadi landasan hidup kami untuk kami berperilaku hari lepas hari. Di dalam nama